Ya, hari ini kita akan sama-sama menjawab setelah kita sudah menyusun requirement, kita melakukan apa. Jadi bagian ini akan membahas apa yang sudah kita lakukan dan kita akan melakukan apa setelah menyusun requirement atau kebutuhan pengguna. Di sini kita sudah memiliki requirement. Requirement itu bisa kita peroleh dari wawancara atau apapun itu. Jika rekan-rekan ingin mengetahui bagaimana tekniknya, nanti ada sebuah sesi video yang berdiskusi mengenai tentang elicitation model. Nah, di sini kita akan bahas setelah kita memiliki apa yang kita butuhkan, berikutnya kita akan menyusun apa yang akan kita lakukan. Proses ini kita sebut dengan analisis. Biasanya analisis dan desain itu berkaitan dengan apa yang bisa dilakukan oleh sistem. Analisis bicara apa yang bisa dilakukan oleh sistem dan juga penggunanya, sementara desain berdiskusi bagaimana proses itu dilakukan, bagaimana aksi itu diproses. Kemudian setelah itu kita menuju ke pengembangan, bagaimana membuat fitur yang kita janjikan itu bisa selesai, bisa dijalankan. Kemudian kita meletakkannya dalam sebuah sistem, itu kita sebut dengan langkah deployment. Dan yang terakhir, bagaimana kita merawat sistem tersebut sehingga pada saat ada perubahan, sistem tersebut masih bisa mengikuti kebutuhan pengguna. Pada sesi ini kita berfokus pada dua aspek langkah pengembangan software yang tadi dikembangkan, yakni analisis dan desain. Tiga hal yang akan kita lakukan di analisis dan desain. Yang pertama adalah menyusun sebuah shared vision atau kesamaan pandangan antara customer dengan kita sebagai tim pengembang. Yang kedua adalah kita mencoba memvisualisasikan apa yang kita bayangkan, apa yang akan kita kembangkan kepada customer, dan customer memberi feedback terhadap visualisasi tersebut. Hasil akhirnya adalah mentranslation atau menerjemahkan kebutuhan dari customer yang berupa bisnis domain ke sebuah domain technical, yaitu bahasa pemrograman atau aspek-aspek yang lain yang dibutuhkan untuk mengembangkan software. Konsep analisis dan desain sebenarnya bukan sesuatu yang rumit. Analisis dan desain itu pada dasarnya adalah terbagi menjadi dua kata analisis, yaitu sebuah pendekatan untuk melakukan secara lebih detail mengenai masalah dan kebutuhannya, sementara desain itu menekankan pada sebuah solusi konseptual yang akan ditujukan untuk memenuhi sebuah kebutuhan. Jadi kalau boleh dibilang analisis dan desain ini kita bicara do the right things untuk analisis, dan desain itu fokus ke do the thing right. Hal ini akan menarik pada saat kita menerapkannya di pengembangan software. Ada banyak pendekatan untuk merancang sebuah software. Sebut saja ada user-centered analysis dan design, dan di sini juga kita menggunakan pendekatan yang disebut dengan object-oriented analysis dan design. Ini sangat cocok pada saat platform pengembangan kita atau pendekatan pengembangan kita berbasis object-oriented programming. Secara sederhana, ada dua langkah di object-oriented analysis dan design. Yang pertama, object-oriented analysis, yaitu menekankan pada menemukan sekumpulan problem-problem yang kita temui itu menjadi sekumpulan objek, karena pola pikirnya berbasis objek. Jadi kita mendefine atau menemukan, kemudian merefine. Setelah kita mendefine, kemudian merefine, kita akan masuk ke tahap selanjutnya, yaitu object-oriented design, yaitu menekankan bagaimana mendefinisikan sebuah objek-objek software tersebut, kita sempurnakan. Mungkin kita akan menemukan objek yang baru, dan setelah itu bagaimana kita mengkolaborasikan antar objek menjadi sekumpulan kebutuhan. Jadi secara sederhana konsepnya adalah pada saat object-oriented analysis design, fokus kita adalah menentukan banyak objek. Setelah itu di object-oriented design, maka fokus kita adalah menemukan objek yang baru, mungkin yang tidak terdefinisikan di tahap awal, kemudian mendiskusikan mengenai relasi antar objek. Salah satu pendekatan yang umum untuk memvisualisasikan bagaimana object-oriented analysis dan design ini diterapkan adalah menggunakan UML atau Unified Markup Language. Di sini kita bicara bagaimana UML membantu kita untuk merancang sebuah aplikasi
berbasis object oriented. Diawali dengan menyusun sebuah use case, kemudian dilanjutkan menyusun domain model, kemudian kita lanjutkan dengan interaction diagram, dan terakhir kelas diagram. Use case berfokus pada apa yang bisa dilakukan oleh user. Domain model berfokus pada objek-objek apa saja yang ada dalam software yang akan kita kembangkan. Sementara interaction diagram berfokus pada interaksi apa yang terjadi antara satu objek dengan objek yang lain. Kemudian kelas diagram berfokus pada melengkapi sekumpulan objek-objek yang sudah ditemukan di tahap-tahap sebelumnya dengan sekumpulan atribut dan juga metode. Setelah itu, kita bisa langsung melakukan pendekatan Object Oriented Programming atau OOP. Pertama, kita menyusun sebuah use case diagram. Use case diagram ini pada dasarnya adalah apa yang dilakukan oleh seorang pengguna kepada sebuah sistem. Use case diagram sangat cocok pada saat kita membuat sebuah sistem yang ada penggunanya. Tapi kalau kita bicara sistem yang lain seperti web service dan sebagainya, mungkin use case diagram tidak terlalu cocok. Use case diagram terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah aktor di sini. Sebagai contoh, di sini aktornya bernama cat owner atau pemilik kucing. Kemudian di sini adalah sekumpulan aktivitas yang bisa dilakukan dengan aplikasi ini. Aplikasi yang dikembangkan di sini, sekumpulan fiturnya ditulis dalam masing-masing use case. Sebagai contoh di sini, aplikasi ini bernama Cat Sign, yaitu sebuah aplikasi penerjemah bahasa kucing ke bahasa manusia. Di sini ada 3 fitur utama: record, translate, dan search. Satu use case ini bukan berarti satu fitur. Bisa saja satu use case ini adalah satu langkah untuk menuju sekumpulan fitur. Sebagai contoh, kalau misalnya kita memiliki sebuah sistem e-commerce misalnya, bisa saja ada sebuah use case namanya register atau use case yang namanya authenticate. Jadi bisa saja satu use case ini adalah satu fitur atau bagian dari fitur. Kemudian langkah selanjutnya di Object Oriented Analysis dan Design adalah menentukan non-verb analysis, yaitu mengekstraksi mana yang akan menjadi potential object dan mana yang akan menjadi potential interaction. Noun akan menjadi potential object, sementara verb akan menjadi potential interaction. Hasilnya kita tuangkan dalam sebuah domain model. Di sini domain model terdiri dari sekumpulan objek yang kita peroleh di use case diagram, kemudian memiliki sekumpulan interaksi. Jadi fokusnya adalah menemukan antara objek dan interaksi. Setelah itu biasanya kita berfokus kembali untuk menyempurnakan interaksi ini dalam bentuk interaction diagram. Sebenarnya langkah ini opsional, tapi apabila ingin melakukannya, yakinkan bahwa ada kebutuhan untuk menyusun interaction diagram. Interaction diagram terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah sequence diagram, dan yang kedua adalah collaboration diagram. Keduanya bisa dipilih, bahkan disarankan salah satu saja. Kalaupun Anda tidak membutuhkannya, misalkan apabila aplikasinya cukup sederhana, Anda bisa langsung skip menuju kelas diagram. Di kelas diagram, fokusnya adalah menentukan atau menemukan atribut dan metode yang akan didefinisikan, sementara interaksinya ini sudah kita definisikan di domain model. Untuk penjelasan mengenai bagaimana menyusun ini semua, saya sarankan untuk melihat video sebelumnya, yaitu Object Oriented Analysis Design Quick Overview. Lalu bagaimana jika kita menggunakan Object Oriented Analysis dan Design tanpa menggunakan UML? Ya, bisa saja di lingkungan Agile kita melakukan pendekatan Object Oriented Analysis dan Design tanpa UML. Caranya adalah kita berfokus pada features, user story, dan tasks. Mari kita jelaskan langkah demi langkah. Pada saat kita bicara features, maka kita bicara apa yang bisa dilakukan oleh sistem. Apa yang sistem mampu lakukan. Di sini kita bisa melist apa saja yang sistem bisa lakukan. Kemudian setelah itu, features itu kita pecah-pecah menjadi sekumpulan user story. Konsep user story sama halnya dengan konsep user story pada umumnya memiliki format as an actor, I want to action so that benefit. Ini hanyalah salah satu pendekatan saja. Anda bebas untuk menyusun user story seperti apa. Misalnya beberapa perusahaan berfokus pada user story adalah yang paling terpenting adalah judul dan kemudian deskripsinya. Itu tidak ada masalah.
Yang paling harus Anda lakukan adalah satu fitur kemudian dipecah menjadi sekumpulan user story. User story ini adalah chunks of features description, ya, yang kemudian diterjemahkan menjadi sekumpulan aktivitas sehari-hari. Sebagai contoh, kalau kita kembali lagi ke aplikasi CatSign kita, maka mungkin user story-nya adalah, as a cat owner, I want to record cat voice so that I can store it into my storage. Jadi pendekatannya seperti itu, hampir sama saja, hanya saja kita tidak menggunakan UML. Atau contoh yang lain, as a cat owner, I want to translate cat voice so I can understand what the meaning is. Jadi itu pendekatan-pendekatan yang bisa dilakukan dan umum dilakukan. Setelah user story dilakukan, maka pendekatan berikutnya adalah meletakkannya dalam sebuah kartu yang kita sebut dengan user story card. User story card ini bukan hanya ada user story, tetapi juga ditambahkan user story acceptance. Jadi di balik user story itu ada user story acceptance yang isinya itu bagaimana sebuah user story itu bisa diterima oleh pengguna. Yang notabene user story acceptance ini akan digunakan pada saat kita berbicara testing. Selain itu, kita juga bisa melekatkan user story description atau secara detail apa yang dilakukan user story ini. Kenapa bentuknya card? Agar kita tidak terlalu panjang dalam mendeskripsikan. Apabila card itu tidak cukup, maka artinya user story harus dipecah lagi menjadi sub user story. Kemudian setiap user story akan dipecahkan kembali menjadi sebuah task. Task ini tentu saja berbeda antara developers dengan designer dan juga dengan testers misalnya. Developer sebagai contoh akan mengembangkan unit test untuk user story tersebut, sementara designer akan merancang user interface-nya, kemudian tester mungkin akan menyusun user acceptance test, database engineer mungkin akan menyusun sekumpulan table yang related dengan user story. Jadi task adalah bagian terkecil yang merepresentasikan sebuah user story. Satu user story akan memiliki sekumpulan task. Terlepas apakah Anda ingin menerapkan pendekatan berbasis UML atau pendekatan berbasis non-UML, maka ada 3 prinsip desain yang harus dipikirkan. Pertama adalah lakukan non-verb analysis. Fokuskan mana yang akan menjadi noun dan mana yang akan menjadi verb. Ini relatif mudah, tetapi sangat esensial sekali. Noun akan menjadi sebuah kelas, sementara verb akan menjadi sebuah metode. Pendekatan berikutnya adalah SRP atau Single Responsibility Principle. Artinya, setidaknya setiap objek itu memiliki tanggung jawab khusus. Tanggung jawab yang membedakan antara satu objek dengan objek yang lain, satu kelas dengan kelas yang lain. Apabila ada objek yang tidak memiliki single responsibility atau tidak memiliki tanggung jawab khusus, maka mungkin objek itu tidak perlu ada. Dan berikutnya adalah don't repeat yourself. Pada saat kita menemukan sekumpulan objek-objek yang melakukan hal yang hampir sama, mungkin kita mulai memikirkan pendekatan yang lebih elegan untuk mengeliminasi itu, seperti misalnya menggunakan inheritance, polymorphism, ataupun interface. Pendekatan-pendekatan ini akan memudahkan kita merancang sekumpulan arsitektur yang lebih solid. Apa yang kita lakukan di Object Oriented Analysis and Design, sebenarnya kita membuat sebuah baseline bagaimana arsitektur software itu kita lakukan. Arsitektur software itu kita butuhkan karena kita membutuhkan suatu konsistensi pada saat terjadi perubahan. Biasanya konsistensi arsitektur ini dikenal juga dengan arsitektur pattern. Ada beberapa sudut pandang arsitektur ini dibutuhkan. Misalnya dari sudut pandang kode, maka kita akan menemukan banyak arsitektur pattern terkait dengan kode. Sebut saja MVC, Model View Controller. Di balik itu ada banyak lagi seperti MVP, Model View Presenter, ada MVVM, Model View, View Model, dan masih banyak lagi. Selain itu, kalau kita naik ke atas di level yang lebih tinggi, misalnya modul, maka kita akan belajar mengenai layered arsitektur. Layered arsitektur ini arsitektur yang menekankan pada level komponen. Sekumpulan modul-modul tersebut mungkin punya tanggung jawab. Ada tanggung jawab yang sifatnya business logic, ada tanggung jawab yang sifatnya database, dan ada tanggung jawab yang berfokus pada user interface.
Itu yang kita sebut dengan layered arsitektur. Lebih tinggi lagi kita akan mengenal tier arsitektur. Tier arsitektur ini bukan di level logical tetapi di level fisik. Sebagai contoh, ada server yang fokus untuk web presentation, ada server yang khusus untuk business logic, ada server yang khusus untuk database. Jadi tujuan akhirnya adalah kita berpikir bagaimana kita mendekomposisi sekumpulan-sekumpulan objek atau sekumpulan-sekumpulan komponen sistem, sehingga pada saat ada perubahan, komponen-komponen sistem tersebut lebih fleksibel. Dan apa yang sudah kita bahas, kita sudah bicara bagaimana kita melakukan proses analisis dan bagaimana kita melakukan proses desain. Inputnya adalah sebuah requirement. Kemudian requirement masuk ke tahap analisis, kita bisa menggunakan pendekatan berbasis use case atau kita bisa menggunakan berbasis features dan user story. Kemudian setelah itu yang kita lakukan adalah kita bisa mengembangkan dalam bentuk desain. Dengan pendekatan UML, kita bisa menggunakan pendekatan interaction diagram, pendekatan domain model, dan juga pendekatan class diagram. Sementara di pendekatan berbasis non-use case atau berbasis non-UML, kita bisa menggunakan pendekatan story description untuk pengembangan story, kemudian kita mengembangkan story acceptance test, dan yang terakhir kita mengembangkan tags. Setelah ini yang kita lakukan adalah kita bisa melakukan POC sebenarnya, atau proof of concept, yang notabene mengarah ke suatu proses yang kita sebut dengan arsitektur. Di situ kita membahas bahwa fokusnya arsitektur itu berlapis ya, dan bisa kita lakukan berbagai macam pendekatan gitu ya. Mulai dari pendekatan yang paling teknis seperti MVC, MVVM dan sebagainya, sampai ke pendekatan yang cukup tinggi dari segi arsitektur seperti tier arsitektur. Jadi ini yang kita bahas hari ini dan semoga bermanfaat. Sampai jumpa di sesi selanjutnya.